Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview pelajaran yang kemarin tentang arus arah ya. Di sini ada rangkaian yang terdiri dari baterai, misalkan baterainya 3 volt, mempunyai hambatan dalam 1 ohm. Di sini ada arus, maksud saya resistor. Resistornya kita kasih 2 ohm. Dan di sini resistor keduanya kita kasih 1 ohm. Ditanya berapakah arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, di sini kita menggunakan rumus I sama dengan E dibagi hambatan dalam ditambah R1, resistor 1 ditambah resistor 2 ya. Oke. Di sini E-nya ini bernilai berapa? 3 volt ya, 3 volt. Dibagi R kecil, hambatan dalamnya 1 ohm ditambah R1-nya 2 ohm ditambah R2-nya 1 ohm. Bagaimana kalau ada ditambah lagi di sini? Di sini ada hambatan lain, tinggal ditambahkan saja ya, dijumlahkan. Jumlahkan R3 plus R3, masukin nilainya. Oke, kita selesaikan yang di bawah dulu. 3 dibagi 1 tambah 2 tambah 1, 4 ya. 4. 3 dibagi 4, 0,75 ya. Satuannya, satuannya ampere. Oke, dapat. Bagaimana kalau ditanya misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B. Berapakah VAB? Oke, kita gunakan rumus VAB sama dengan, lihat arusnya kemana? Arusnya ke sini ya. Arusnya ke sini. Berarti I-nya dari positif sini, I. Dari titik A ketemu negatif dulu ya, negatif E. Selain tegangan, ada apa lagi? Ada hambatan dalam. Karena searah arus positif, I dikali hambatan dalam. Oke, terus ada apa lagi? Ada R1 ya. Ditambah I dikali R1. Terus sampai B. Sudah habis ya. Tidak sampai ke sini dia. Dan sampai ke sini lagi. Cukup sampai di B. Oke, sama dengan minus E-nya berapa nilainya? 3. 3 ya. 3. Ditambah I-nya kita sudah dapat di sini ya. I 0,75 dikali R kecilnya 1 dikali 1, saya gunakan titik saja, 1 ditambah 0,75 dikali R-nya, R1-nya 2 sama dengan min 3 ditambah 0,75 karena dikali 1 ya, tetap ditambah 0,75 dikali 2, 2 kalinya ya, 5 dikali 2 0, 7 dikali 2 14 tambah 1 15, komanya tetap di sini 1,5 sama dengan, oke, kita jumlahkan dulu. Yang min 3 yang kita simpan, min 3 tambah belakangnya 5, 7 tambah 5 2, simpan 1, 1 tambah 2 2,25. Oke, ini kalau dijumlahkan dapatnya minus ya, karena 3 lebih besar, minus 0,75, satuannya volt. Oke, bagaimana kalau sebaliknya? VAB sudah dapat, sebaliknya VBA.
VBA ini karena arusnya searah jarum jam, dari B ke A berlawanan ya. Jadi I-nya negatif. Min I dikali R1 ketemu positif E. Terus ada hambatan dalam juga. I-nya negatif juga. Negatif I kali R kecil. Sama dengan minus I-nya dapat 0,75 dikali R1-nya 2 ditambah E-nya 3, GGL-nya 3, min I-nya 0,275 dikali R kecilnya 1. Jadi kita dapat ini kali ya 0,75 dikali 2 minus 1,5 ya tambah 3 ini dikali 1 tetap 0,75. Ini kita selesaikan dulu. Minus 2,25 ditambah 3 sama dengan 0,7. Satuannya volt. Oke, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tujuan dari membuat video ini adalah untuk menggantikan peran guru di sekolah yang tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi COVID ini ya. Sebenarnya materi banyak kalian temukan di internet maupun di buku, bisa kalian baca sendiri. Di sini Bapak ingin menjelaskan materi tentang karakteristik rangkaian hambatan. Di sini pada semester kali ini kita akan belajar bagaimana mencari arus I, tegangan atau beda potensial, dan hambatan. Ada 3 ini ya, VIR ini, pada rangkaian seri, paralel, dan gabungan. Oke, bagaimana mencari arus pada rangkaian seri, arus pada rangkaian paralel, maupun arus pada rangkaian gabungan. Begitu juga dengan tegangan dan hambatannya. Rangkaian seri itu disebut rangkaian seri bila ujung-ujungnya membentuk rangkaian seperti ini ya. Ini kabelnya, ini hambatannya, R1, R2, R3. Bila ujung-ujungnya ini berhubung garis lurus ini disebut dengan rangkaian seri. Sudah kalian pelajari sebenarnya di SMP. Sedangkan paralel, kepala ketemu kepala ya. R1, R2, R3. Ini ekor ketemu ekor. Kepalanya ketemu satu itu ya. Ini membentuk rangkaian paralel. Bagaimana arus pada rangkaian seri? Arus pada rangkaian seri I1, I2, I3 itu sama ya. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Arusnya sama seperti air mengalir itu, arusnya sama, cuman punya hambatan. Sedangkan pada V akannya berbeda. Kalau I1 sama dengan I2 sama dengan I3, V1 sama dengan apakah sama dengan V2? Ternyata tidak. Beda potensialnya berbeda karena titiknya berbeda-beda. Antara titik A, B, misalkan kita di sini A, B, di sini C, di sini D, itu berbeda potensialnya. Sehingga dari titik A ke titik D, misalkan saya totalkan V-nya juga berbeda. V total sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Jadi VAD sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. Oke. Begitu juga dengan hambatannya. R total atau R penggantinya. Hambatan ini kita bisa gantikan dengan sebuah hambatan yang disebut R pengganti atau R total.
R totalnya. Jadi 3 buah hambatan ini kita ganti cuma satu yang bernilai sama 3 ini dengan rumus R1 tambah R2 ditambah R3. Oke, begitu ya. Mudah. Kalau seri tinggal ditambahkan V-nya juga seperti ini. V ini kalau kita masukin rumus Vir bisa juga satu-satu. V1 sama dengan, karena I-nya sama, arusnya mengalirnya sama, jadi I dikali R1 ditambah V2, V2-nya I juga sama, R2 ditambah V3-nya I dikali R3. Oke. Misalkan ditanya berapa V1, tinggal anak-anak cari I-nya berapa, dikali R1. Nah, V1 sama dengan I dikali R. R1 V2 sama dengan I dikali R2. V3 sama dengan I dikali R3. Kalau mau cari satu-satu V totalnya ini, sama seperti biasa, I ini dikali R total ya. R total, R penggantinya. Oke. Mungkin lambat-lambat saja. Yang penting kalian paham. Bisa diulang-ulang juga. Oke, lanjut dengan rangkaian paralel. Bagaimana arus pada rangkaian paralel? Arus pada rangkaian paralel itu bercabang. Ada yang menuju R1, I1, ini R2, I2, ini R3, I3. Jadi total jumlah I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I ya. Berbeda dengan ini. Kalau yang ini sama, yang ini berbeda. Karena dia bercabang. Kalau dia bercabang seperti arus sungai gitu, arusnya semakin kecil. Sedangkan potensialnya sama. Misalkan di sini titik A, di sini titik B. Jadi antara VAB sama. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Karena titiknya sama dengan V. Ini ya. Sedangkan hambatannya 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Ini rumus yang telah kalian pelajari pada kalian SMP. Oke, berikut ini arus yang mengalir pada rangkaian paralel ini terbagi menjadi I1, I2, I3 sehingga rumusnya ini ya. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 karena dia terbagi-bagi kayak percabangan gitu ya, percabangan sungai. Semakin banyak cabangnya, arusnya semakin kecil ya. Biasanya di soal itu ditanya berapa I1 pada rangkaian, pada hambatan ini, berapa arus yang mengalir pada hambatan R1. Biasanya pertanyaan seperti itu. Jadi untuk mencari I1 kita menggunakan rumus yang ini. I itu sama dengan, saya tulis lagi, I1 tambah I2 tambah I3 ya. Telah kita ketahui bahwa rumus Vir, V sama dengan I kali R. Kalau mau pakai segitiga ini, V-nya di atas, I-nya di kiri, R-nya di kanan. Jadi kalau mau cari I, tutup I-nya ditutup, rumusnya jadi V dibagi R ya. V dibagi R. I itu VAB dibagi R total ini. R total. R penggantinya ya. Bagaimana rumus I1? I1, rumusnya tutup yang di sini I dapat V dibagi R. V yang mana? VAB juga ya, sama V-nya. VAB. Yang bedanya apa? Yang bedanya R-nya beda. I1 pakai R1. I2 V dibagi R2 plus V dibagi
R3. Kalau ditanya berapa I3, I3 ini sama dengan V dibagi R3. Ini satu-satu dia sama. I1 sama dengan V dibagi R1. I2 sama dengan V dibagi R2. I3 sama dengan V dibagi R3. Tinggal masukin, kalau V-nya 3 volt, masukin 3 volt. I-nya 1 ohm. 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? 3 kan? V-nya berapa? Misalkan 2. Masukin R2-nya diketahui berapa di sini? R2 diketahui 2 ohm. 3 dibagi 2. 1,5. Ini juga misalkan 3. R3-nya diketahui 2 ohm. Masukin 3 dibagi 2. 1,5. Ini cara mencari I1, I2, I3. Oke. Tolong diulangi lagi. Kalian banyak materinya di sini ya. Terima kasih.